Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. Ayyuhal ikhwah talabatal ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah jalla jalaluhu, Allah kembali di kesempatan ini menyiapkan dengan istimdadnya Allah Azza wa Jalla. Allah menyiapkan dengan istimdad hajah-hajah kita yang kembali kepada hajah. Faman kana min ahli sa'adah fayuyassaru amala ahli sa'adah. Bagaimana Allah membentangkan kepada kita di setiap kesempatan adalah kesempatan di mana Allah membentangkan kepada hambanya ma yuyassar, apa saja yang Allah mudahkan. Dan terus hamba ini di dalam muyassarun minallah, terus hamba ini berada di dalam qada dan qadar Allah yang terus Allah mudahkan. Terus mereka berjalan dari satu sebab, dari satu ikhtiar
kepada sebab yang lain, kepada ikhtiar yang lain, yang hanya kembali kepada salah satu dari nikmat dimudahkan oleh Allah. Karena setiap hamba ada kalanya adalah hamba yang yuyassaru amala ahli sa'adah. Setiap perjalanan hidup seseorang hanyalah perjalanan yang hamba itu dimudahkan di satu sisi, dimudahkan dalam kemudahan-kemudahannya orang ahli kebahagiaan. Atau yuyassaru amala ahli saqawah. Atau setiap hamba adalah hamba yang dimudahkan oleh Allah di dalam kemudahannya orang-orang ahli kesengsaraan. Ya ikhwah, karena itu nikmat ini harus senantiasa disikapi dengan sikap apabila kita berada di dalam nikmat yuyassaru amala ahli sa'adah. Ada dua sikap yang terus diperingatkan oleh para ulama, terus diperingatkan di dalam kitab dan sunnah. Yaitu sikap agar kita selalu melihat keikhlasan kita yang kembali kepada salamatul iradah. Dan agar kita selalu melihat kepada keikhlasan jalan kita yang kembali kepada salamatul tasawwur. Inilah makna yang terus kita berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dua jalan ini, khususnya kepada kita yang telah dibentangkan oleh Allah nikmat yang kembali kepada diutusnya Rasulullah SAW dengan makna apa yang Rasulullah SAW pernah berkata, ana dakwatu Ibrahim. Dalam makna Rasulullah SAW pernah berkata, hakikat beliau dibentangkan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, ana dakwatu Ibrahim. Saya adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nikmat seperti apa? Di mana beliau diutus oleh Allah sebagai seorang nabi, seorang rasul yang menjadi nikmat yang mutaati bagi seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nikmat berupa apa yang harus seorang hamba berburu mendapatkan nikmat ini melalui wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lain adalah nikmat yang berkaitan beliau sebagai seorang nabi. Tidak ada lain adalah nikmat yang berkaitan beliau sebagai seorang rasul. Nikmat apa yang menjadi sir, menjadi rahasia tersembunyi yang ada pada seorang nabi dan rasul. Dengan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang ada pada diri seorang nabi dan rasul, hanyalah kembali kepada satu nikmat.
wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nikmat apa yang ada pada diri seorang nabi dan rasul adalah disematkan oleh Allah, nikmat wahyu. Nikmat yang begitu banyak diperingatkan oleh Allah untuk menjadi perburuan manusia di dalam beriman kepada Rasul, beriman pada Nabi. Yaitu nikmat untuk mengambil perburuan yang sebenarnya yang ada pada mereka. Karena tidak ada seorang Nabi pun tanpa ada urusan dengan wahyu. Tidak ada seorang Rasul pun tanpa ada urusan dengan wahyu. Enggak ada. Ketika ada hamba-hamba yang selain Nabi, selain Rasul, dikaitkan dengan warasatul anbiya, dikaitkan dengan mewarisi nikmatnya Rasul, maka juga ternyata urusannya dengan wahyu. Warasul ilma. Ternyata kaitannya dengan apa yang mereka wariskan, apa yang mereka warisi dari berupa wahyunya Allah, dari berupa ilmunya Allah. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu nikmatul din adalah kembali kepada nikmatul ilmi. Hakikatnya adalah nikmatu al-wahyi, nikmatu al-ilm. Yang nikmat ilmu ini sebagaimana dirinci di dalam doanya Ibrahim, yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nikmat ilmu, nikmat din ini diraih seseorang kembali kepada proses ilmu, proses din yang kembali kepada yatlu alaihim ayatika, yang kembali kepada yuzakkihim, yang kembali kepada yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan ayol ikhwah, betapa nikmat ini, nikmat akhduddin, nikmat talaqidin, nikmat akhadahu akhada bi khaddin wafirin, adalah nikmat yang sebagian ahli ilmu merupakan usulun nikmah. Di dalam sebuah kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, harganya zaman di sisi para ulama, di antaranya mereka menerangkan wa min usulin ni'ami nikmatul ilmi, fahiya nikmatun kubra yatawaqqafu 'alaiha raqiyul insaniyati wa sa'adatuha ad-dunyawiyati wal ukhrawiyati jami'an. Syekh Abu Ghazali menerangkan, di antara usul nikmat-nikmat yang berkaitan dengan kebahagiaan manusia, kemenangan manusia, ketinggian derajat manusia adalah nikmatul ilmi. Maka nikmat ilmu adalah nikmat kubro, nikmat besar. Yatawaqqafu 'alaiha raqiyul insaniyati wa sa'adatuha. Nikmat ilmu yang diambil manusia, selisihnya mereka mengambil, penerimaannya mereka mengambil, berpalingnya mereka dalam mengambil, penolakan mereka dalam mengambil, itu
menentukan roqiyatul insan. Manusia ini akan tinggi atau rendah atau seperti apa derajatnya. Ya. Wa sa'adatuha, dan menentukan kebahagiaannya manusia. Seperti apa harganya, seperti apa yang dia raih, seperti apa yang dia nikmati dalam seluruh hidupnya, duniawiyatin wal ukhrawiyatin. Apakah itu urusan dunia mereka atau urusan agama mereka lebih-lebih? Semua adalah yutawaqqafu alaiha. Yutawaqqafu ala nikmatin kubra. Semua adalah penentunya ditentukan di dalam nikmat besar tadi, yaitu nikmat ilmu. Maka kata beliau Syekh Abu Ghaddah, fal ilmu nikmatun jullun, nikmatun julla. Maka ilmu hakikatnya adalah nikmat yang paling luhur. Ayat ikhwah, ada satu sir di dalam nikmat ilmu yang diraih oleh manusia. Ada satu pergulatan besar tentang nikmat ilmu yang ditekuni oleh manusia. Antara yutla wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Dan di dalam persoalan yutla wa yuzakkihim wa yu'allimuhum ada persoalan setidaknya ada dua hamba yang berkaitan dengan nikmat ini. Untuk yutaraqqa atau untuk sa'adah. Setidaknya ada dua hamba atau tiga hamba. Dan sebagaimana kita telah jelaskan di dalam kitab Zadus Salikin. Satu hamba adalah alimun rabbaniyun. Satu hamba adalah muta'allimun. Satu hamba lagi adalah baina muta'allimin. Di antara sesama penuntut ilmu. Dan dari mana nikmat ini ayo ikhwah? Nikmat ini adalah kembali kepada hari-hari yang sudah diperingatkan oleh para ulama. Nikmat yang kembali kepada waktul ghanimah. Waktu al-ujrah dan waktu murajaah. Nikmat ilmu ini diputar seorang hamba untuk mendapatkan perjalanan ini harus selalu melihat muamalah-muamalah mereka di antara muallim, muta'allim, baina muta'allimin, antara waktu ghanimah, antara waktu ujrah, antara waktu murajaah. Ini yang harus selalu dilihat ketika kita ingin melihat nikmat. Usulnya nikmat yaitu berupa nikmat ilmu. Makanya betapa banyak kita ditunjukkan oleh Allah kebingungan, ketercengangan, kaget berkaitan dengan hamba-hamba yang mendapatkan nikmat ilmu atau hamba-hamba yang dilepaskan oleh Allah di dalam nikmat ilmu. Dari mana kita bisa melihat kebingungan-kebingungan, ketercengangan, kekagetan antara
keinginan, antara jalan yang ditempuh, antara amal yang dilalui, antara seorang dengan seseorang, seseorang dengan seseorang, dengan seseorang adalah keutuhan ketika seseorang itu bisa melihat dirinya sebagai muta'allim, sesamanya sebagai muta'allim, melihat mu'allim yang senantiasa mengajar dan dia mengambil ilmu darinya. Dan di dalam membaca dan melihat ini adalah yang harus selalu dilihat. Kesempatan untuk apakah kita ini sedang mendapatkan nikmat yatlu atau tidak. Kesempatan ketika ini sedang mendapatkan nikmat yuzaki atau tidak. Kesempatan kita ini sedang mendapatkan nikmat yu'allim atau tidak. Dan semua jalan-jalan yang dikumpulkan oleh Allah di dalam hal ini adalah terkumpul pada kecerdasan kita membaca usulnya nikmat ilmu. Apa usulnya nikmat ilmu? Adalah nikmatul waktu. Adalah nikmat waktu. Waktu yang kita hanya sering sekedar masuk waktu subuh, berjalan begitu saja. Sampai duha, sampai duhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai malam. Besok bertemu lagi. Ayo ikhwah, di antara nasihat yang diperingatkan oleh beliau Syekh Abu Ghadah di dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, harganya waktu. Yang waktu ini kalau kita hitung hari, bulan, tahun, dan hari itu adalah kumpulan juz'ul yaum, pagi, subuh, sahur, subuh, pagi, duha, ya, nahar, masa, lail. Dan itu adalah kumpulan dari daqa'iq, sa'ah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terbolak-baliknya seseorang di dalam nikmat ilmu yang sering kita ditunjukkan oleh Allah dengan kebingungan kita, yang sering kita diberikan oleh Allah ibrah dengan ketercengangan kita. Sangat layak hari-hari sekarang ini untuk kita harus kuat, punya kecerdasan di dalam membaca hari-hari kesempatan waktu-waktu yang kita lalui. Apalagi di dalam kenyataan sekarang ini banyak kerendahan-kerendahan manusia jauh dari ketertinggian martabat kebaikan manusia. Benar-benar terjadi apa yang difirmankan oleh Allah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Hari-hari manusia di dalam kehidupan yang secara alat lebih canggih. Tetapi secara harga nilainya manusia berada di dalam kemerosotan. Secara pengaturan manusia lebih terlihat modern.
Tapi secara harganya manusia berada di dalam titik kerendahan-kerendahan manusia. Kejahatan di mana-mana bukan dilakukan oleh orang Jababiroh. Kejahatan di mana-mana bukan dilakukan oleh orang-orang Jababiroh, orang-orang preman. Bahkan hari-hari akhir-akhir sekarang ini kita banyak mendengar kejahatan, kepalsuan, penipuan. Kita banyak mendengar kerusakan, mengorbankan kehormatan orang lain. Bukan kita dengar dari Jababiroh. Kita dengar dari orang-orang yang memegang peran perbaikan manusia. Naudzubillah. Dari para orang-orang yang diamanahkan oleh Allah sebagai waliul amr, yang harusnya mereka menjadi junnah, benteng kerusakan manusia. Hari-hari juga kita mendengar dari nama-nama yang dikaitkan dengan ulama, dikaitkan dengan pendidikan agama, dikaitkan dengan organisasi agama, dikaitkan dengan pesantren, dikaitkan dengan sekian banyak. Hari-hari itu pula kita banyak mendengar kerendahan-kerendahan. Hari-hari itu pula tidak ada lain perbincangan-perbincangan mereka tentang ilmunya Allah tidak lebih akhlada ilal arti. Tidak lebih seperti orang-orang umumnya yang hanya berkejar-kejaran dengan urusan rendah di bumi. Dan tidak bisa lagi manusia punya kehormatan, punya adab, punya peradaban yang bisa dijadikan kebaikan bagi manusia. Semua itu di saat norma-norma kebenaran masih ada. Al-Quran masih ada, Sunnah masih ada. Alat-alat untuk itu masih ada. Lembaran-lembaran kitab dicetak. Alat-alat untuk ilmu, audio, video semakin luas terbuka. Ada persoalan apa sebenarnya? Ada satu faedah yang kita kembali berkaitan dengan hari-hari kegagalan, kerendahan di dalam nikmat usulul ilmi. Apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abu Ghadah dalam kitab beliau Qimatuz Zaman Indal Ulama. Beliau menasihatkan aktsarun nas yudayyi'unal waqta bima la yanfa'u. Ternyata usul yang banyak terjadi pada manusia, kebanyakan manusia adalah jahil dengan urusan waktu. Terlantar dengan urusan waktu. Yudayyi'un nas. Manusia mereka yudayyi'unal waqta. Kebanyakan mereka adalah menyia-nyiakan waktu bima la yanfa'. Apalagi di saat sekarang ada instrumen ini, alat ini, media ini. Apa yang terjadi seringnya? Nanti saya tinggal begini. Nanti saya tinggal dengerin ini. Nanti saya tinggal ini. Ya. Jadi kenapa kemajuan tidak membuat maju manusia? Karena jahilnya manusia dengan waktu. Yudayyi'una al-waqta bima la yanfa'. Waqad ra'aitu umumal khalaiqi yadfa'una zaman daf'an ajiban. Sungguh saya menyaksikan sendiri keumuman makhluk. Mereka mempertahankan zaman waktu-waktu mereka dengan pertahanan yang
Aneh. Cara mereka menjaga waktu mereka, cara mereka menguatkan untuk bagaimana waktunya. Contoh sederhana, intalal lailu fabi hadisin la yanfa. Ketika ada waktu malam yang panjang, yang kadang diberi kesempatan, coba lihat, meskipun begitu banyak peringatan tentang ini, apa yang terjadi? Berbicara yang tidak ada bermanfaat. Berbicara yang tidak ada gunanya. Au bi qiraati kitabin fihi ghazal basama. Atau sibuk baca buku-buku yang di situ adalah kekacauan, kerendahan. Wa in dhalan naharu fabinau. Kalau ada waktu longgar-longgar di siang hari, tidur. Wa hum fi atrafin nahar ala tajlatin aw fil aswaq. Ketika dia sudah berada di dalam ujung-ujung siang, maka bersantai-santai atau pergi jalan-jalan ke pasar dan seterusnya. Ini satu contoh sederhana bahwa manusia tidak tahu waktu. Termasuk tidak tahu waktu adalah tidak tahu dirinya. Mungkin hari ini kita namanya manusia. Mungkin namanya Abu Izi, namanya Sobarin, namanya siapapun hari ini kita punya nama. Sebenarnya siapa kita? Kita adalah jamul wakti. Kenapa? Karena kita hidup itu ada umur. Umur itu apa? Umur itu kumpulan waktu. Jadi kita hidup ini adalah kumpulan waktu yang diwujudkan di dalam seorang manusia. Karena itulah Al-Imam Hasan al-Basri beliau berkata, ya bena Adam, innama anta ayyam. Wahai Bani Adam, sesungguhnya kamu itu bukan siapa-siapa. Ya. Kalau toh hari ini kita punya jasad, kita punya segala macam apa yang ada pada diri kita, bukankah itu proses dari kumpulan waktu? Baik masih janin, kumpulan hari-hari. Baik ketika di rahim, kumpulan hari-hari, dibesarkan dengan hari-hari. Dan itu bukan dipersiapkan dengan sekedar kita ciptakan jadi manusia, tujuannya jadi bentuk manusia selesai. Enggak. Buktinya, kalau itu tujuan manusia cukup bahagia menjadi manusia. Kalau itu tujuan manusia begitu gampang meraih kebaikannya dalam hidup ini. Tapi lihat apa yang terjadi. Sudah jadi manusia, banyak manusia teriak-teriak. Ya. Sudah jadi dibukakan kebaikan-kebaikan, banyak manusia merasa tidak dapat kebaikan. Ketika dia tidak tahu qimatul zaman, qimatul waktu. Karena hari-hari dia adalah jamul awqat. Kata Imam Hasan al-Basri, innama anta ayyamun. Sejatinya engkau dirimu adalah kumpulan hari-hari. Hari-hari yang tidak dibiarkan oleh Allah, ya sudah umurmu 60, pokoknya kamu 60 hidup terserah, mati. Enggak. Di hari kita ini ada sesaknya kehidupan kita, ada lapangnya kehidupan kita. Di hari kita kemarin, di hari kita yang akan datang, makanya Allah kaitkan dengan khaufun yahzanun. Khauf itu berkaitan dengan zaman-zaman yang akan datang. Huzun adalah berkaitan dengan waktu zaman yang berlalu.
Maka yang namanya sedih itu pasti yang disedihkan kemarin. Kemarinnya lagi, kemarinnya lagi, kemarinnya lagi terus. Yang namanya takut itu takut nanti sore, nanti malam, besok, jangan sampai terjadi ini, besoknya lagi. Takut itu berkaitan dengan bencana waktu yang akan datang. Sedih itu adalah berkaitan dengan bencana waktu yang sudah berlalu. Ketika pemilik takut dan sedih ini kumpulan waktu yang dia tidak tahu bagaimana waktu dia itu yuyassar amala alisa'adah atau yuyassar amala alisaqawah. Sementara Allah terus membentangkan, pagi dibentangkan, yuyassar amala alisa'adah, yuyassar amala alisaqawah. Duha dibentangkan, duhur dibentangkan, terus dibentangkan. Dibentangkan oleh Allah, dibentangkan oleh Allah. Dari yang rendah-rendah juga dibentangkan, naik lagi dibentangkan, lebih tinggi lagi juga dibentangkan. Faman sya'a falyu'min, waman sya'a falyakfur. Kemudian kata beliau Imam Hasan al-Basri, ya ibn Adam, innama anta ayyamun fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kalau ada satu hari yang telah pergi berlalu, kamu lewati, itu bagian tubuhmu sudah hilang sebagian. Ya. Hilang, dhahaba. Bagian tubuh kita, saya mungkin, bagian tubuh saya adalah kumpulan waktu 65 tahun misalnya. Begitu satu hari lewat, sebagian bagian hidup saya hilang. Satu hari bagian hidup hilang. Satu hari lewat bagian hidup hilang. Terus perginya ini pergi mendatangkan bencana kesedihan, datang lagi mendatangkan bencana ketakutan, atau pergi ditutup oleh Allah bencana kesedihan. Menyongsong waktu yang akan datang ditutup oleh Allah bencana ketakutan. Yang berkaitan dengan apa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu kata Imam Hasan al-Basri. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Dan itu tidak mengenai siapa-siapa. Tidak bisa kita saling sokong antara sebagian kalian pada sebagian yang lain, tidak bisa. Antara penuntut ilmu sama penuntut ilmu, guru dengan penuntut ilmu, tidak bisa saling kerjasama menyokong, hanya saling menasihati, memberi wasilah aja. Lihat, hari-hari Allah membuat keputusan ahli sengsara dan ahli bahagia di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Orang yang punya kedekatan emosional, punya kedekatan manfaat antara Nabi dan antara anaknya Nabi. Kurang apanya? Ya. Antara Nuh dan putranya Nuh. Ketika Nuh mengatakan, ya bunaya irkam ma'ana. Ini di hari Allah mendatangkan di antara keputusan Allah memudahkan ahli kebahagiaan di zaman-zaman yang dia jalani, memudahkan ahli kesengsaraan di zaman-zaman yang dia jalani. Apa kata putranya? Sa'awi ila jabalin. Aku akan naik ke gunung. Wa ya'simuni minal ma'. Maka gunung itu akan menjagaku dari air. Ya. Nuh menjawab,
Tidak ada penjagaan dari Allah di hari seperti ini. Ini berusaha menasehati saja yang memutuskan Allah. Ini ahli kebahagiaan, ini ahli kesengsaraan. Sudah begitu, Nabi Nuh membicarakan masalahnya kepada Allah. Inna bani hada min ahli, inna bani min ahli. Anakku itu keluargaku ya Allah. Kata Allah, innahu laisa min ahli. Itu bukan keluarga. Enggak bisa. Ketika Allah memutuskan ini min ahli sa'ada, ini min ahli saqawa, enggak bisa apa. Karena amalnya putranya Nuh, ya amal dia, hari-hari dia, perjalanan dia. Dia memilih apa, dia jalani apa. Amalnya Nabi Nuh, ya hari-harinya dia. Bagian dia di hari-hari dijalani apa. Ayo lihat. Bahkan Allah memberikan kritikan yang banyak kepada Nuh alaihissalam. Pada seorang Nabi, apalagi yang bukan. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Itu bukan anakmu. Kamu minta kepadaku begitu itu bukan amal yang benar, yang saleh. Jangan kamu minta lagi kepadaku yang kamu tidak punya ilmu. Masya Allah. Ini urusan apa? Urusan hari-hari orang. Yuyassar amala ahli sa'adah, yuyassar amala ahli saqawa. Berkaitan dengan hari-hari. Kenapa Nuh diselamatkan? Ada hari-hari yang dijalani Nuh sebelumnya. Kenapa putranya tidak diselamatkan? Ada hari-hari yang dijalani putranya sebelumnya. Akan terjadi hari-hari keputusan Allah. Dalam perkataan yang lain, Imam Hasan al-Basri berkata, Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim asyadda minkum khirsan ala dirhamikum wa dananirikum. Saya telah mendapati beberapa kaum yang keberadaan mereka terhadap waktu-waktunya, yang hakikatnya mereka menjaga waktu-waktunya, ya menjaga dirinya sebagai manusia. Karena manusia adalah kumpulan waktu. Kata Imam Hasan al-Basri, saya mendapati beberapa kaum keberadaan mereka atas waktu-waktu mereka adalah asyaddu minka khirsan. Sangat luar biasa tamaknya mereka dibanding kalian. Dibanding kalian menjaga waktu pada keumumannya. Keumuman manusia menjaga waktu apa? Kata Imam Hasan al-Basri, ala dirhamikum wa dananirikum. Apa keumuman manusia menjaga waktu? Hartanya. Ya. Sebagaimana musibah yang dinasihatkan Syekh Utsaimin rahimahullah, kita sebagai penuntut ilmu, sebagai pembawa ilmu, hari-hari disiapin waktu untuk urusan yutla, untuk urusan yuzaki, untuk urusan yu'alim. Asa kita dimanapun kesini, ikhtiar kita, sebab-sebab kita, hari-hari kita dimanapun kesini. Dan dulu orang-orang yang dimudahkan oleh Allah di dalam ilmu seperti ini. Tapi yang bikin kacau bencana ini, kata Syekh Utsaimin, hatta talabatal ilmi hatta alimuhum madza yatakallamun buyutahum. Apa yang mereka bicarakan, rumahnya nanti seperti apa, bagaimana. Apa yang mereka bicarakan, sayyaratihim, kendaraan-kendaraannya. Hari-hari ke depannya dia akan hidup seperti apa, akan dapat apa. Yang dibicarakan apa? Makanannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, rumahnya, kekayaannya. Ayo ikhwah,
Siapa yang dimaksud oleh beliau, Al-Imam Hasan Al-Basri? Ada kaum yang mereka sangat kuat menjaga waktu-waktunya, melebihi orang-orang yang secara umum menjaga hartanya. Itu kaum yang mereka ini adalah orang-orang yang talabatal ilmi, mereka adalah orang yang mengajarkan ilmu, muallimuna nasal khaira. Sebentar saja waktunya pergi dia perhitungkan. Sebentar saja waktunya berlalu dia perhitungkan. Sehingga hatta akhta, hatta sebuah kesalahan itu hanya lewatan yang sebentar dan kemudian menjadi lompatan kembali. Syekh Abu Ghazal membawakan juga riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Imam Ibnu Mas'ud, "Ma nadamtu ala syai'in nadami ala al-yaumi ghuribat syamsuhu naqasa fihi ajli wa lam yazid fihi amali." Kata Imam Ibnu Mas'ud, tidak ada penyesalan atas suatu perkara dalam hidupku yang besar. Dalam setiap hariku aku menyesal ketika matahari tenggelam dan umurku, bagian hidupku sudah berkurang, sementara jalan amalku, hidayahku dalam ilmu ini tidak bertambah. Berkurang. Dan kita tidak ada yang bertambah. Hari hanya berlewat seperti itu. Bahkan Syekh Abu Ghazal membawakan perkataan seorang khalifah yang saleh, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innal laila wan nahara ya'malani fika. Fa'mal fihima." Sesungguhnya malam dan sesungguhnya siang yang terus bergantian berjalan itu adalah selalu datang mengerjakan kamu, menggilas kamu, mengambil bagian dari wujud kita sebagai manusia. Kita punya wujud sebagai manusia kan ila ajalin musamma. Karena sudah ajalin musamma, gak ada lagi wujud kita. Mati kok. Rohnya diambil. Selesai. Siapapun kita. Ya. Dan beliau mengingatkan, sebenarnya yang bekerja itu siapa? Yang bekerja beneran itu malam dan siang itu mendatangi kita bekerja. Bekerja apa? Mengambil bagian-bagian kehidupan kita sebagai manusia. Diambil sehari, diambil semalam, diambil sepagi. Dia itu bekerja terus. Dan itu makhluk Allah. Ya. Malam dan siang adalah makhluknya Allah. Karena itu nasihat Umar bin Abdul Aziz. Beliau menasihatkan, fa'mal fihima. Jangan kamu hanya bisa menjadi orang yang dikerjain. Bagian dari kehidupanmu dikerjain oleh malam dan siang, terus berlalu ini, kamu punya dapat apa dengan waktu itu? Dapat yuyasar ahli sa'adah atau dapat yuyasar ahli syaqawah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo ikhwah. Dari faedah ini, sebagaimana dinasihatkan oleh beliau ketika mengkaitkan usulnya nikmat adalah nikmatul ilmi, maka min ajli usuliha wa aghlaha nikmatuz zaman. Kalau kita ingin membaca nikmat ilmu, itu bukan sekedar kita baca, oh ini ada Al-Quran, ini ada kitab hadis, ini ada ini. Persoalannya bukan itu. Hari-hari Quran yang kita pegang, itu sudah menjadi wasilah apa bagi kita? Itu sudah menjadi wasilah apa? Kita ngajar, kita belajar, jadi wasilah apa?
Nikmat zaman ini berlalu. Dan dari zaman itu isinya muyassar li ahli sa'adah atau muyassar li ahli saqam. Nah kita ini setiap saat. Dan para ulama menilai, kalau kamu ingin membaca di dalam muyassar ini, bacalah ikhlas kita di dalam tujuan. Bacalah ikhlas kita di dalam tasawwur pemahaman. Sehingga kita akan menjadi mukhlisin, kita akan menjadi shadiqin. Ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita ingin membaca nikmat ilmu yang sebenarnya bernilai, nikmat ilmu adalah nikmatuz zaman bilihadal ilmu. Kita melalui zaman-zaman dengan ilmu ini seperti apa? Gitu. Kita melalui membaca, mentazkiyah, mempelajari, menempatkan sebagai murid, menempatkan sebagai guru. Hari bertemu dengan hari, ada waktu ghanimah, ada waktu murajaah, ada waktu ujrah. Ini zaman semua. Tidak mungkin dapat waktu ghanimah. Tidak mungkin dapat waktu murajaah, tidak mungkin dapat waktu ujrah, enggak mungkin. Tidak mungkin dapat yatlu, tidak mungkin dapat yuzaki, tidak mungkin dapat yu'allim, enggak mungkin. Orang yang melaksanakan yatlu, yang melaksanakan yuzaki, yang melaksanakan yu'allim, yang siang malam enggak tidur aja belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Yang membaca Al-Quran juga belum tentu dapat. Yang membaca hadis Nabi juga belum tentu dapat. Yang baca kitab-kitab ulama aja belum tentu dapat. Yang membuat jenjang-jenjang pengajaran segini-segini aja belum tentu dapat. Apalagi yang pengangguran. Maka ayo ikhwah, kecerdasan kita dengan kesempatan itu pernah diperingatkan. Kecerdasan kita dengan waktu ini pernah diperingatkan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin di dalam sebuah muhadarah beliau, Awaiqut Thalab. Ketika beliau mengambil faidah dari perkataan Imam Asy-Syafi'i, tuluz zaman. Kembali masalah waktu. Ada kaidah usul ilmu yang dikaitkan dengan waktu. Tuluz zaman. Coba lihat. Ilmu ini menguras waktu, zaman. Nikmat ilmu hanyalah secara asal dikaitkan dengan tuluz zaman. Dikaitkan dengan menyiapkan waktu-waktu yang panjang. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin menerangkan, al-ulama yu'ti waqtahu kullah, walakin yu'til ilma qalil. Coba. Ulama itu kalau kita lihat perjalanannya, menyiapkan seluruh umurnya untuk waktu ilmu, tapi dikasih ilmu oleh Allah, wa ma utul ilma illa qalil. Betapa rahasia besar yang dikaitkan dengan ilmu dan waktu itu adil. Ya. Rahasia besar yang dikaitkan dengan ilmu dan waktu itu adil. Banyak hari ini pertontonan. Ada orang bisa hidup dengan ulama besar bertahun-tahun, pulang jadi orang awam. Banyak. Ada rahasia apa? Ada rahasia yang terkait dengan waktu-waktu mereka dibentangkan oleh Allah itu dapat nilai apa? Satu hikmah yang sangat besar diingatkan Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin. Hari-hari sekarang, kalau orang itu
tidak memahami benar rahasia daripada waktu yang dikaitkan dengan nikmat ilmu. Seperti apa yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ala lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani bi badlin wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulis zaman. Tulis zaman. Kata beliau Syekh Shalih bin Abdul Syekh, hari-hari sekarang ketika orang mendengar kaidah ilmu dengan tulus zaman, maka kebanyakan orang jatuh. Ya. Karena zaman ini sudah diukur dengan ukuran yang sebagaimana kebanyakan manusia. Ya. Orang pengen jadi orang kaya aja butuh berpuluh-puluh tahun untuk, lalu umur ini kebanyakan cuma berapa, kok kita mau nuntut ilmu terus untuk apa? Sudah banyak orang jatuh. Apalagi syarat menuntut ilmu itu lama, terus berpikir lagi terus, kalau lama begitu berarti kamu nggak punya anak, kamu nggak punya istri, kamu nggak punya suami, nggak punya ini. Logika ini terus liar. Ya. Makanya lihat dari sekarang ini kalau kita bicara muqarrar ilmu, semakin disiapkan dengan kesempatan yang zamannya panjang apa pendek? Semakin dipersiapkan dengan zaman yang pendek-pendek. Belajar kalau perlu nggak usah lama-lama, kalau perlu nggak usah lama-lama, kalau perlu nggak usah lama-lama. Semakin zaman dibuat pendek. Sudah kehilangan lagi usul tulus zaman. Terus ketika kita menyiapkan diri juga di dalam amanah ilmu, ya sudah, saya tulus zaman. Tapi lihat, baru berapa waktu, baru berapa kesempatan, kita udah berubah. Orang di sekitar kita, dia masih muda sudah jadi bisnis yang hebat, dia masih ini sudah jadi ini, dia masih ini. Terus liar di dalam pikiran. Ayo ikhwah, beliau memberi contoh. Ketika beliau mencontohkan kasus dirinya beliau sendiri. Kalau antum disuruh oleh guru antum untuk membaca kitab Kamus Lisanul Arab, semangat antum seberapa? Baca kitab kamus, membosankan ya kitab kamus, membosankan. Faidahnya aja secara langsung nggak ada. Hanya ketemu huruf lafaz ini artinya ini maknanya ini udah jelimet. Udah begitu Lisanul Arab itu 30 juz lebih. Nah, kalau kamu disuruh oleh gurumu baca Lisanul Arab, yang kamu pikir apa? Sampai kapan ini bisa selesai? Kitab ini aja aku belum lihat sudah berpikir. Syekh Shalih bin Abdul Aziz mengisahkan dirinya ketika dia ada muskilah di dalam satu lafaz, gurunya bilang iqra' lisanal Arab. Kaget beliau. Bacalah kitab Lisanul Arab. Beliau kaget. Beliau berpikir panjang, perang dalam pikiran. Bagaimana Lisanul Arab saya baca? Sampai kapan? Ini berkaitan dengan zaman, rahasia daripada waktu-waktu kita. Yang kembali kepada sidqul ikhlas, sidqul tasawur, kembali kepada kaidah-kaidah di dalam zaman-zaman wilayah kita untuk mengambil harga yang tinggi atau yang rendah dengan pertolongan Allah. Beliau tadinya nggak masuk di pikirannya. Maka beliau kemudian mencoba, ya udah bismillah.
Saya ngikuti petunjuk guru saya amalkan. Beliau coba fokus baca Lisanul Arab. Dengan bisa menyiapkan diri Lisanul Arab mau dibaca sampai selesai. Kalau pikirannya, keinginannya masih banyak bercabang-cabang, enggak akan bisa. Ya. Maka beliau baca, ya, dia tekuni. Dia sendiri kaget dan tidak menyangka. Lisanul Arab itu dia baca sepekan selesai. Tidak menyangka. Ya ikhwah. Zaman-zaman kalian adalah harga-harga kalian yang merasa ngantuk wudhu. Antum baru melewati satu perjalanan thariqah ilmu saja. Menyiapkan sekian. Itu pun kadang-kadang kamu tidak dapat hikmahnya. Dalam beberapa waktu sering ada orang tanya ke saya, Abu itu umurnya berapa sih? Saya bilang, ya sekitar 60 tahun. Kok bagaimana umur 60 tahun kok? Kalau kamu cerita tentang hidupmu, ada begini, ini kapan menempuhnya, ini kapan, ini kapan, kok ada kejadian di sini, ada hikmah ini, ada ini. Loh ini umumnya orang butuh waktu ratusan tahun. Itu kalau kita benar-benar masuk di dalam istimdadnya Allah untuk muyassar dari sa'adah, dan benar-benar kita mengambil kesempatan besar ini beristianah kepada Allah untuk pikirannya tidak kemana-mana, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Sebagaimana kata Imam Al-Qayyim di kitab Risalah Tabukiyah yang kalian sudah pelajari, fara'a al-ajab al-ajib. Kamu akan melihat keajaiban dari Allah dalam perjalanan hidup. Ini dimudahkan. Dengan waktu yang sedikit, kamu saat ini, kamu sedang dimudahkan, sedang dimudahkan. Saya ingin memberi contoh. Ketika saya sedang ada di stasiun Bandung, nunggu mau naik kereta, mau perjalanan ngisi pengajian. Terus ada yang jemput, karena masih ada beberapa jam, nah kita duduk cari makan di stasiun. Sambil beliau bertanya, yang jemput ini ngambil faidah, saya jelaskan. Di WA saya, di line saya ada yang masuk, saya ketik, saya jelasin. Tiba-tiba ada ibu-ibu chat ke saya, Ustaz, keluarga ini lagi jual rumah tinggalan orang tua. Dan keluarga ini sepakat untuk ada yang diwakafkan supaya bermanfaat bagi orang tua. Dan keluarga ini mutusin ada 50 juta yang mau diwakafkan. Beliau bilang, Ustaz bisa bantu nggak untuk wakaf ini bisa termanfaatkan, terlaksana? Coba lihat. Kita ini bukan sedang program mencari wakaf, tapi lagi duduk nunggu keberangkatan kereta. Kita nggak merencanakan. Segala sesuatu kalau kita ditolong oleh Allah itulah yang kadang-kadang seberapa kesempatan kita, tapi ada kesempatan hanya beberapa waktu bisa dimanfaatkan, bisa dimudahkan ke sini, dimudahkan ke sini.
Begitu. Habis itu bisa Bu, itu di Masjid Palu itu ada tanah wakaf sudah mau selesai. Oh, jadi kalau begitu Ustaz, untuk nambahin itu ya. Terus kalau gitu habis itu tanahnya diapain? Ya belum tahu Bu, kita belum ada rencana. Kalau rencana sementara ya kita mau bikin dari kayu-kayu untuk tempat belajar. Oh, ini Ustaz, saya ngomong dulu keluarga. Ngomong sebentar tiba-tiba jawab saya. Ustaz, ini ada keluarga mutusin tambah 50 juta lagi. Coba hanya hitungan detik. Dan kita nggak nyari. Terus ini gimana Ustaz? Ya udah Bu, 50 juta mudah-mudahan bisa untuk bikin pondasi. Oh ya sudah, alhamdulillah. Dan ini tidak mencari ke sana, mencari ke sini, teriak ke sana, teriak ke sini. Sirrul zaman, rahasia dari zaman dimudahkan oleh Allah. Maka kata Syekh Saleh, dari apa yang beliau alami, kata beliau, orang kalau bodoh dengan perkataan Imam Syafi'i ini akan menjadi penghalang dia untuk mendapatkan nikmat besar berupa ilmu yang nafi. Karena kalau dia mengukur perkataan Imam Syafi'i itu zaman dan mengukur umur dia, amanah-amanah dia, pasti nggak jadi berangkat. Tapi terkadang dan sering terjadi, orang itu diberi kesempatan oleh Allah hanya bagian kecil dari waktunya. Tapi dia adalah orang yang meninggikan perjalanannya untuk Allah dan kemudian disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla kebesaran-kebesaran hanya dengan waktu-waktu yang singkat. Dan itu kembali kepada faro'a al-ajab al-ajab. Kalau memang kita sidqul ikhlas, kalau memang kita adalah orang yang selamat ikhlas kita, orang yang benar kejujuran perjalanan kita, hidup ini tidak ada zaman yang pantas kita hargai, kita muliakan kecuali zaman untuk berjual beli dengan Allah. Dan itu yang akan menjadi nikmat. Sirruz zaman, qimatuz zaman. Tidak sedikit kita diberi oleh Allah zaman-zaman kesempatan yang kelihatannya kecil, tapi yang diberi oleh Allah adalah besar. Dan ini kembali kepada kita, kembali kepada antum, kembali kepada setiap kita. Karena kemudahan Allah adalah kembali kepada min jinsil amal. Ya kalau pikiran kita masih liar, ya keikhlasan kita masih terganggu, sidqu tasawur kita masih bercampur aduk, nggak karuan nanti ini gimana, nanti ya nggak mungkin. Ya udah itulah nasibmu. Hada mablaghuhum minal ilmi. Itulah nasib pencapaian yang kamu akan dapat dari ilmu. Karena ternyata kita tidak punya kecerdasan di dalam waktu-waktu umur kita yang tadi sudah dinasihatkan oleh para ulama kita. Ya ikhwah, ini kembali lagi. Meskipun secara zahir kesempatan kita dimudahkan, secara zaman, secara kesempatan dimudahkan, tapi kalau kita tidak tahu qimah, harga yang harus kita kejar secara asal di zaman itu, secara rincian di zaman itu, secara cabang, ya lepas, hilang umur kita, bukan cuma sekedar hilang masa hidup kita, enggak, hilang umur kita, hilang hari kemenangan kita, hilang hari kemuliaan kita, justru yang kita datang adalah hari kehinaan. Na'udzubillah. Sebelum kita tutup, makanya ada sir di dalam waktu ini, hadis yang kalian insya Allah sudah hafal. Rohok dan syiddah. Urusannya dengan waktu. Ada waktu-waktu seorang itu lapang. Secara zahir kerjaannya cuma apa? Lapang.
rokok. Ada waktu-waktu seseorang itu syiddah, rumit, kredit. Ya ini, ya ini, ya ini, ya ini, ya ini. Kredit. Gimana kemenangannya? Mestinya ketika lapang, hari-hari menang. Kan begitu. Ketika sempit, hari-hari kalah. Tapi tidak seperti itu. Ada hari-hari sempit, tapi hari-hari menang. Ada hari-hari sempit, tapi hari-hari kemenangan. Yaitu ketika ada jawaban dari Allah. Ya'rifka fi syiddati. Ketika Allah mengenal kamu di hari sulit. Dari mana muyassar ini? Dari jalan hidup kita. Nabi bersabda, ya gulam ta'arraf ilallah firroh. Gulam itu anak yang masih rohok. Belum ada amanah ini, dia masih bisa memilih. Memilih ini, nganggur masih bisa. Tapi Nabi mengingatkan, ta'arraf ilallah. Masih kecil, zaman belum ada beban, wajib juga belum. Orang tua aja secara wajib, kifayah aja nggak ada. Apalagi ini masih kecil. Masih anak-anak, gulam, dihabisin waktunya untuk ta'arraf ilallah. Berarti punya kecerdasan zaman-zaman. Baik ketika dia sedang yatlu, ketika dia sedang yuzaki, ketika dia sedang yu'allim. Dia punya kecerdasan. Ketika dia belajar, ketika dia ngajar, punya kecerdasan untuk itu. Di waktu rohak, dia pakai, dihargai. Makanya nanti di waktu sulit, Allah yang akan menghargai. Bukan lagi hitungan waktu, bukan lagi hitungan hari. Tapi hitungan kembali kepada seberapa kita ta'aruf, punya kemenangan dengan zaman-zaman dan waktu-waktu. Bukanlah waktu itu hanya detik-detak yang berjalan. Sudah, berarti kita bilang ini siang, ini malam, ini sore. Bukan. Tadi sudah diterangkan. Malam dan siang itu datang bekerja untuk kamu. Kamu diberi hidup, ya kerja. Nih siang, nih malam, nih siang. Fa'mal. Dan kedatangan malam dan siang itu, sebagaimana Umar bin Abdul beramalkan. Itu waktu harga. Pakai waktu itu. Di pikiran kita, di hati kita, di nafsu kita, di amal kita, di ucapan kita, pakai. Dan selalu kita cerdas membaca diri kita. Ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Dan ini nasib hidup kita. Di dalam hidup kita untuk mendapatkan nikmat dari Allah adalah kita kun wahidan. Hakikatnya kita itu hidup sendiri, mengadu nasib sendiri. Hakikat kita hidup sendiri. Kekerabatan, nasab, pertemanan, itu hanya wasilah-wasilah. Yang terkadang bernilai sebagai ghanimah, terkadang bernilai sebagai ujrah, terkadang bernilai sebagai murajaah, terkadang bernilai sebagai racun. Dan di situ kita diuji oleh Allah. Di situ kita diuji dengan semua pertalian, semua kesempatan, instrumen, namun hakikatnya kembali kepada kecerdasan kita di dalam waktu-waktu kita. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali kisah para salaful ummah. Yang ini bagian daripada nikmatuddin. Ya. Yang Allah katakan, kullan naqussu 'alaika ma nusabbitu bihi fu'adak. Karena itulah ulama kita seperti Al-Imam Ad-Dhahabi menulis kitab Siyar A'lamin Nubala.
perjalanan orang-orang mulia. Waktu. Baca. Ambil faidah. Ambil qudwah. Ambil peringatan. Bagaimana mereka seorang imam ini, ulama ini, orang soleh ini, perjalanannya. Kemudian mereka mendapati ketinggian harganya di sisi Allah. Baca. Itu Syiar A'lamin Nubala. Puluhan jilid. Dan di sana kita akan mendapati ada hamba yang seperti ini, waktunya seperti ini, waktunya seperti ini. Ayo lihat Allah. Itu kecerdasan mereka para salafus saleh ada di sana. Bayangkan aja, di zaman salafus saleh ada seorang suami yang setiap Senin Kemis dia berpuasa sepanjang hidupnya, tapi istrinya nggak tahu. Coba, gimana dia memanage detik-detik waktunya? Oh, istrinya bisa nggak tahu tuh? Kalau kita kan, yuk sahur bersama, yuk buka. Itu gimana hidupnya? Kalau pengangguran cuma duduk-duduk sambil puasa, nongkrong-nongkrong sama istrinya, ya jelas tahu, nggak mungkin nggak tahu. Berarti ini orang punya manhajul hayah yang tidak asal. Sampai kehidupan puasanya saja istrinya nggak tahu. Padahal dia berangkat pulang malam dan istrinya nggak tahu. Ini ayol ikhwah rahimahullah. Kenapa? Dia berangkat bawa bekal ya untuk sahur, untuk makan pagi sarapan, bawa bekal. Terus dia berjalan di dalam amanahnya, berjuang sampai di jalan bekalnya untuk sahur dikasihkan orang, dibuat sedekah, dan dia puasa. Pulang sudah malam, dia sudah buka. Sampai di rumahnya istrinya nggak tahu kalau dia bawa bekal sarapannya dikasihin orang. Dia musafir berjuang, sarapannya dikasihin orang, kemudian dia puasa. Istrinya tahu, nggak tahu perginya, ya ini sarapannya dipakai makan. Pulang sudah malam. Itu kalau orang nggak cerdas tentang kehidupan waktunya, nggak akan bisa. Ada lagi zaman salafus saleh, salat lailnya tidak pernah ditahu istri. Padahal salat lail di rumah kan istrinya tahu kan, ini nggak ditahu. Itu kecerdasan hamba-hamba ditinggikan oleh Allah dengan hari-hari kesempatannya, menitnya, detiknya. Ternyata apa? Dia awal tidur, ya bareng-bareng sama istri. Bareng-bareng. Ya istrinya memahami, ya udah tidur bareng. Saat istrinya lelah, dia jaga dirinya, dia bangun, sholat, witir, malam, selesai, dia baring lagi di samping istrinya. Sampai bangun subuh. Mana tahu istrinya? Itu loh kecerdasan orang menjaga waktu-waktunya. Kalian di sini hari-hari yang namanya satu semester itu ya hitungan waktu. Ada harganya dengan dirimu sendiri. Diberi kesempatan. Yang mestinya dengan diberi kesempatan ada ismun, kita harus bisa menghadirkan musamma. Yang namanya tazkiyah ya berarti kita harus bisa menghadirkan yuzaki. Jangan sampai ada ismun tidak melahirkan musamma. Ya. Ini sudah ada pendekatan seperti ini. Ada pendekatan diberi tazkiyah, berarti ada musamma yang harus kita hadirkan. Apakah kita yang belajar atau kita yang diamanahin mengajar? Bukan hanya sekedar lewat-lewat. Oh iya, sudah 1 semester, dihitung, tinggal sebulan lagi, tinggal 2 bulan lagi. Ngapain? Allah musta'an. Dan yang menentukan kesempatan ini, harganya adalah Rabbul Alamin. Bukan
Setiap kita, di antara kita bisa menentukan kesempatan ini seperti apa. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu momen cerdas apa tidak cerdas ucapan yang keluar dari lisan kita itu ada catatannya, ada nilainya, ada harganya. Maka ya ikhwah, hari-hari di mana kita sekarang diuji dengan waktu-waktu dan zaman kita yang mungkin berbeda dengan dulu secara suar, tapi hakikatnya kembali kepada kaidah. Karena hamba Allah semuanya dipersiapkan oleh Allah imma sa'id wa imma sa'id. Semua dipersiapkan oleh Allah muyassar. Muyassar min ahli sa'adah atau muyassar min ahli syaqawah. Dan karena itu kita harus punya kecerdasan dasar dalam hidup kita secara asal, kemudian punya kecerdasan di waktu-waktu kita secara terperinci. Secara asal apa? Kita ini berjual beli dengan Allah. Ini hidup kita. Jual beli. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum al-jannah. Ini jual beli. Misal punya perjanjian. Maka ini harus menjadi peringatan besar bagi kita. Hidupku itu sudah dibeli oleh Allah. Dan setiap saat harus punya pola sebagai orang yang hidupnya dibeli oleh Allah. Ada kesempatan, ada waktu, ada ini, ada ini, ada ini. Jangan lalai. Pembelian itu adalah kembali kepada syarat kita, ketaatan kita, iman kita, amal kita. Zaman yang Allah bentangkan pada kita, kesempatan yang Allah bentangkan pada kita. Makanya seorang ulama yang cerdas mengatakan, pembiaran itu pendidikan. Jadi kalian dididik itu di waktu-waktu yang kalian terjadwal itu adalah pendidikan, di saat yang kalian tidak terjadwal itu juga pendidikan. Sehingga momen apapun harus punya makna kecerdasan kita di dalam ilmu. Mau jam belajar, mau jam bukan belajar, jam istirahat, jam ini. Antum tahu Imam Bukhari. Bagaimana beliau menulis Sahih Bukhari? Sambil nyambi tidur. Begitu beliau bareng. Ingat, ada satu hadis ini bab ini. Bangun, tulis. Masya Allah. Bareng lagi. Ingat lagi ada hadis ini, ada bab ini. Bangun lagi, tulis lagi. Nah, itu loh kecerdasan mereka. Bukan tiba-tiba mereka itu langsung pintar dari enggak. Kembali kepada zaman yang mereka gunakan, baca, ambil faedah. Kadang-kala berkaitan dengan akalnya, kadang-kala berkaitan dengan hatinya, kadang-kala berkaitan dengan adabnya. Imam Bukhari itu ketika Sahih Bukhari, beliau mengatakan, aku tidak memasukkan satu hadis Nabi pun, kecuali aku sudah istikharah. Setelah aku meneliti sahihnya dan dhaifnya, aku istikharah kepada Allah, baru saya masukkan. Dan itu kadang-kala beliau bareng-bareng ingat. Kemudian beliau teliti. Kemudian beliau salat, tulis. Masya Allah. Ya ikhwah. Zamannya Imam Bukhari dan zamannya antum sama. Dalam makna Allah muyasarkan kita kemana? Sama. Allah akan menolong Imam Bukhari sebagaimana yang sudah. Allah juga menolong siapapun di zaman-zaman yang akan datang. Semua adalah ajaiba min lutfihi wa barrihi wa fadlihi. Tinggal kita. Kalau kita tidak punya kecerdasan memanfaatkan, mohon maaf, bisanya hanya mengeluh. Kenapa Ustazku begini? Kenapa belajarku begini? Kenapa? Ini jelas nggak punya kecerdasan membaca waktunya dan nikmat ilmunya dan kesempatan hari. Semoga faedah ini
kembali menjadi mudzakarah bagi kita untuk mengambil bagian dalam perjalanan kita. Fatarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Kamu dan saya itu sama-sama menunggu panen kita, tanaman yang kita tanam. Fatarabbasu, kalian tunggu. Inni ma'akum minal mutarabbisin. Saya juga menunggu seperti kalian. Sama. Maka sebagaimana Allah mengatakan, ya, orang-orang yang sabaquna bil khairat. Ketika kita sebagai talibul ilmi, sebagai orang yang mengajarkan, orang yang paling tahu tentang khairat, orang yang paling tahu tentang tasabuk, maka jangan malah menjadi orang yang terlantar. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akhiri majelis kita. Semoga mudzakarah ini kembali menjadi tanbih yang terus bagian dari Allah memudahkan kita amalah ahli sa'adah. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri majelis kita. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu